Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, yang saya hormati Ketua DKPP Bapak Hedi Lugito beserta seluruh anggota DKPP, yang saya hormati Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari beserta seluruh anggota komisioner KPU, yang saya hormati Ketua Bawaslu Bapak Rahmat Bagja beserta seluruh anggota Bawaslu yang hadir, Gubernur DKI Jakarta, para ketua partai politik dan pimpinan partai politik yang hadir, para rektor, pegiat pemilu, Bapak Ibu sekalian, seluruh ketua KPU daerah, Bawaslu daerah, dan juga tim pemeriksa DKPP dari seluruh provinsi, hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024, baik dari DKPP, dari Bawaslu, dan dari KPU. Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota, ada 840.000 TPS. Kita bayangkan, 840.000 TPS. Betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar. TPS-nya saja 840.000. Sehingga sekali lagi tantangannya juga besar. Baik mengenai bagaimana agar tata kelola pemilu ini akuntabel, berintegritas, juga mekanisme distribusi, mekanisme pengamanan bukan barang yang mudah. Dan juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita. Serta tentu saja proses dan hasil yang legitimate dan terpercaya. Sehingga tadi bisik-bisik di ruang tunggu saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol
KPU dan Bawaslu. Kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan. Tapi sekali lagi, ini pemilu yang sangat besar yang sangat demokratis. Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka. Bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain. Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi. Karena jelas sangat sulit. Karena di TPS tadi saya sampaikan, ada saksi dari partai-partai politik. Oleh sebab itu, saya ingatkan kepada kita semua agar mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail. Harus dicek, harus diawasi, harus turun ke lapangan untuk melihat. Kalau bisa gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200% untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman dan damai. Beberapa waktu yang lalu, saya mengajak capres-capres untuk makan siang bersama. Untuk memberikan pesan bahwa ya demokrasi itu begitu, bersaing silahkan, berkompetisi silahkan. Kompetisi itu biasa dan wajar. Perbedaan politik, perbedaan pilihan itu juga biasa dan wajar. Jangan sampai yang di atas sudah makan-makan bersama, yang di bawah di daerah masih ribut-ribut. Ini yang perlu kita jaga bersama-sama. Kita harus ingat bahwa kerukunan, bahwa persatuan bangsa ini tidak boleh dikorbankan. Kondusivitas bangsa tetap harus kita jaga. Stabilitas, keamanan harus kita jaga bersama-sama. Saya yakin dan percaya demokrasi di Indonesia sudah semakin berkualitas, masyarakat juga semakin bijak dalam memilih, masyarakat juga semakin dewasa dalam bersikap, karena pemilu adalah pestanya rakyat. Harusnya rakyat itu bergembira, harusnya rakyat itu dalam berpesta itu bersukacita, bukan kekhawatiran, bukan keresahan, bukan kerisauan yang hadir, tetapi kegembiraan dan sukacita. Untuk itu segala upaya harus kita lakukan bersama-sama dengan harapan besar bahwa pemilu ini dapat benar-benar
menjadi ajang konsolidasi yang menghasilkan gagasan-gagasan, yang menghasilkan ide-ide, gagasan taktis, ide taktis, solusi-solusi yang baik untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi penyelenggara pemilu tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi ke atas panggung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Badan Pengawas Pemilu, dan PJ Gubernur DKI Jakarta. Mohon izin kami pandu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Sebagai ungkapan rasa syukur kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pendidikan dan Kaderisasi, Kiai Haji Abdullah Jaidi. Hadirin, hadirat yang kami hormati, marilah kita sejenak menghadirkan kehusyuan hati kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, menurut agama dan ajaran masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tamla wa khazainallahi nura wa takun jami'il muslimin farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ya Allah, bantulah kami dalam mewujudkan pemilu serentak yang berintegritas dan damai. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pemilu tahun 2024 ini secara umum dapat terlaksana dengan baik dan barokah. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah kami dapat mewujudkan pemimpin kita masa depan yang jujur, adil, dan membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berkahilah kita bangsa dan negara Republik Indonesia agar dapat tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, persatukan hati kami bangsa Indonesia dalam menciptakan negara Republik Indonesia yang tenang, aman, dan damai. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatina wulatu umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa tabaridaka ya arhamar rahimin waj'al badatana hadhihi ibadatan aminatan mutmainnah wa sa'ira buldanil muslimin amma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa
وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya sesi foto bersama, mohon berkenan menuju ke depan panggung Ketua DKPP beserta para anggota DKPP. Saudara, baru saja kita ikuti bersama bagaimana deklarasi Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggara Pemilu. Tadi Ketua DKPP Hedi Lugito juga menyampaikan laporannya terkait penanganan laporan etik yang ditangani oleh DKPP selama 10 tahun terakhir, dan juga kita menyimak bagaimana sambutan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan deklarasi pemilu berintegritas. Ada sejumlah sorotan yang disampaikan terkait dengan bagaimana pemilu ini merupakan pesta demokrasi terbesar, di mana diperlukan tata kelola yang baik, mekanisme distribusi dan juga keamanan untuk bisa menghasilkan pemilu yang berintegritas, lancar, aman, dan demokratis. Saat ini, seusai foto bersama, Presiden Joko Widodo turun ke bagian area tribun peserta untuk bersalaman dan nampaknya akan meninggalkan area tempat Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas yang diselenggarakan di Jakarta. Dalam pidatonya juga, Presiden mengingatkan agar penyelenggaraan pemilu ini bisa berjalan dengan baik, sejuk, tanpa hoaks dan juga ujaran kebencian, di mana DKPP ini diharapkan bisa mengawasi penyelenggaraan pemilu baik KPU dan juga Bawaslu. Dalam kesempatan ini juga Presiden menyinggung bagaimana undangan makan siang bersama dengan bakal calon presiden, 3 bakal calon presiden yang sebelumnya dilangsungkan pada pekan lalu, di mana di sini Presiden menegaskan undangan makan siang tersebut adalah untuk memberikan pesan terkait dengan netralitas dan juga keamanan pasca pemilu. Ini diharapkan bisa meningkatkan demokrasi dan juga semakin meningkatkan pemilu yang berkualitas dalam penyelenggaraan pemilu di 2024 mendatang. Rakornas Deklarasi Pemilu Berintegritas ini turut dihadiri sekitar 1.408 peserta dari seluruh tanah air. Ini terdiri dari anggota DKPP, anggota KPU daerah, dan juga Bawaslu. Ini merupakan rapat koordinasi nasional menuju pemilu yang kita akan laksanakan pada 14 Februari 2024. Sebagai pesta demokrasi, Presiden menekankan bahwa rakyat bisa berpesta dalam hal ini untuk menentukan pilihannya terhadap Presiden, caleg DPD dan juga DPRD. Dan ini diharapkan bisa terselenggaranya pemilu yang berintegritas, lancar, damai, sejuk,
tanpa hoaks dan juga ujaran kebencian. Dalam beberapa kali memang dalam kesempatan yang berbeda, Presiden Joko Widodo terus menekankan untuk adanya pemilu yang aman, sejuk, dan berintegritas. Upaya mengintervensi pemilu yang juga disampaikan tadi oleh Presiden, disampaikan bahwa saksi-saksi dari setiap partai politik ini juga akan berada di setiap TPS, di mana kurang lebih akan ada sebanyak 840.000 TPS seluruh Indonesia. Ini juga untuk bisa mempersiapkan secara detail untuk mengawal jalannya pemilu. Di era yang serba canggih dan juga digital ini, Presiden kembali mengajak untuk menggunakan teknologi untuk bisa mengelola setiap penyelenggaraan untuk semakin lebih baik.